Malam para di kelas kita yang masih SMA saat ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom. Adapun topik yang akan kita bahas adalah apakah siap kuliah secara offline? Kalau belum, apa kekhawatirannya? Perkenalkan, nama saya Dimas yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Bunga, Viena, dan Dina. Ini satu-satu perkenalan dulu ya. Oke, dimulai dari Rini coba. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti dari SMK Putra Tama Bandung. Oke, Aprilia. Perkenalkan, nama saya dari SMK Negeri 1. Oke, Adit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wibawa dari SMA Negeri 3, Sragen. Irza. Perkenalkan, saya Irza Maulana Armanda dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Oke, Lilis. Saya Lilis Setianingrum, asal sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta. Oke, Rahma. Perkenalkan, saya dari SMA Negeri 1 Kasihan. Teman-teman, langsung saja kita mulai. Marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para adik-adik yang saat ini masih SMA, kami kakak-kakak ingin mengetahui tentang jawaban ataupun pendapat kalian dari pertanyaan yang telah kami siapkan. Yaitu kita mulai dari yang pertama. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai sekolah daring selama ini? Apakah kalian merasa efektif, puas, dan senang, atau justru sebaliknya? Mulai dari Irza, coba. Irza Ramadan. Pendapat saya di sini tuh mungkin saya kelompokkan dalam dua hal, yaitu positif maupun negatif. Kalau positifnya itu tentu selama berdaring ini kita memiliki banyak waktu luang tentunya yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bakat di bidang lainnya yang mungkin belum kita bisa laksanakan ketika pembelajaran tatap muka berlangsung. Lalu kita juga dapat lebih giat lagi karena waktu luang cukup banyak digunakan. Nah, untuk negatifnya ini kita agak ribet dalam melakukan pembelajaran daring karena seperti yang kita tahu ini merupakan pembelajaran baru yang kita alami dan tentu saja ada budaya baru yang masuk ataupun pembelajaran baru yang masuk yang menyebabkan kita agak sedikit ribet dalam menerima pembelajaran tersebut. Gitu sih dalam dua kelompok besar. Mengenai permasalahan keefektifan belajar melalui pembelajaran daring ini mungkin bisa saya kelompokkan ke dalam kurang efektif. Karena apa? Karena selama kita pembelajaran tatap muka, guru langsung yang menjelaskan dan guru yang langsung memberikan edukasi melalui tatap muka face to face antara siswa dan guru. Sementara bila pembelajaran daring, ya guru yang memberikan pembelajaran, cuman tidak secara langsung ataupun face to face yang menyebabkan kita kurang menangkap materi yang diberikan oleh guru, sehingga guru itu hanya memberikan modul tanpa ada penjelasan secara khusus yang menyebabkan kita kurang dalam menangkap yang diberikan. Itu sih. Oke, yang lainnya. Coba Aprilia. Bagaimana pendapatnya? Kurang lebih sama sih Kak, soalnya kan selama daring di rumah kan apa yang disampaikan guru itu enggak. Oke, kurang lebih jawabannya sama ya sepertinya. Yang lainnya, Adit. Kalau menurut saya ya daring ini ya banyak
suka dukanya juga, Mas. Itu kan apa namanya, dari sisi waktu daringnya juga materi yang didapatkan kan juga terbatas sekali. Terus bedanya sama tatap muka itu kan, kalau tatap muka kita bisa gimana ya, bisa lebih jelas gitu loh, bisa lebih tahu lah yang dimaksudkan guru itu seperti apa, yang apa ya, dari waktunya juga sih, Mas. Oke, yang lainnya dari Lilis bagaimana? Kurang lebih sama sih, Kak. Cuman kalau di rumah tuh kayak ngebosenin gitu loh. Oh, lebih ngebosenin gitu ya. Kalau dari Rini, Sama kayak teman lainnya, cuman kalau di rumah itu kalau mau bertanya tentang apa yang sulit itu lebih ribet karena guru kan nggak selalu on WA juga, jadi ya mau diskusi. oke, kalau Rahma, gimana pendapatnya? Sama sih Kak, tapi apa ya, Oke, sepertinya jawabannya kurang agak lebih hampir gimana gitu. agak gimana? Bosen Kak. Oke, kurang lebih hampir semuanya tuh merasakan kebosanan gitu ya kalau sekolah daring ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu selama ini apakah ada fasilitas yang diberikan oleh sekolah? Dan apakah kalian tuh merasa cukup untuk mendukung pembelajaran daring? Oke, kita mulai dari Aprilia, coba. Kalau fasilitas tuh kuota dari sekolahan itu masih dikasih, tapi cuma kalau mau ujian aja itu pun ya kurang sih, soalnya kan kalau di rumah kan sinyal juga kurang mendukung juga buat pas ujian itu. Ya fasilitasnya cuma itu kuota aja, sama kayak misal yang SMK ini kan praktek, terus misal jurusan busana itu kan ya kurang lebih gitu Kak. Oke, kita lanjut ke Irza, coba. Irza Ramadan. Untuk fasilitas mungkin dalam bentuk kuota seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana per bulannya itu mungkin kisaran 10 sampai 20 giga. Kuota Kemdikbud juga bekerja sama mungkin. Lalu untuk fasilitas sekolah yang lebih spesifik seperti alat-alat ataupun yang membantu kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring itu belum ada ya, karena saya juga tidak tahu mengenai fasilitas apa saja yang diberikan sekolah selain kuota, karena saya juga kurang info. Mungkin untuk yang kurang mampu ada fasilitas yang diberikan, cuman karena saya tidak tahu. Lalu untuk SMK juga tadi mungkin praktik ada yang fasilitas yang diberikan, cuman sekolah saya belum, tidak diberikan. Oke, kita lanjut ke Rini, coba. Bagaimana jawabannya? Sama seperti teman-teman, dikasih kuota setiap bulannya 10 giga. Oke, kalau gitu kita pindah ke Lilis. Bagaimana pendapatnya? Iya, kurang lebih sama, Kak. Soalnya juga SMK dari busana juga. Jadi kalau untuk praktek kayaknya kurang, apalagi kalau yang di rumah nggak ada alat mesin gitu. Oke, bagaimana dengan Adit? Pendapatnya? Untuk fasilitas ya sebenarnya sama, Mas. Buat semuanya kan juga dapat kuota-kuota itu kan nggak dari sekolahan, dari pemerintah. Kalau yang saya tahu fasilitas yang disediakan sekolahan itu hanya untuk guru-guru saja, Mas. Untuk seperti apa, kamera itu buat Zoom, buat Teams itu kan yang disediakan hanya guru, siswa nggak. Halo?
Halo. Hai. Oke, Adit tampaknya mengalami jaringan ya. Coba bagaimana pendapatnya dari Rahma? Kalau dari sekolah saya tuh cuma dikasih kuota aja, dan itu pun kadang nggak lancar gitu loh Pak, kalau buat googling atau apa gitu. Kalau fasilitas yang lain kayaknya nggak ada, soalnya kalau mau praktek juga belum bisa kan. Oke, jadi semuanya hampir cuma kuota gitu ya yang diberikan untuk pembelajaran daring. Oke, kita ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana kalian mengatur waktu untuk menjalani sekolah daring dan mengerjakan semua tugas yang diberikan? Dari ini coba gimana pendapatnya? Kalau saya sendiri kan udah ada jam sekolahnya jam 7 sampai jam 11. Ya, jadi dari jam itu juga, pas jam itu juga. Oke, kalau Lilis bagaimana? Kalau aku biasanya kalau Zoom gitu nggak ada tugas Kak, gitu. Jadi salah satu. Kalau ada tugas jadi nggak Zoom gitu. Offline gitu ya mungkin. Ya. Oke. Terus Adit bagaimana jawabannya? Ya, bagi waktunya ya kalau pagi sampai siang itu Zoom. Nanti mengerjakan tugasnya mulai sore sampai malam gitu. Nanti besoknya dikumpulkan gitu, Kak. Oke. Terus Rahma bagaimana jawabannya? Oh, kalau saya Kak, apa namanya? Kalau bisa dikerjain pas jam belajar tuh langsung dikerjain. Tapi kalau nggak bisa mungkin atau pas lain gitu. Oke, Irza. Kalau saya itu tergantung kapan tugasnya diberikan. Kalau misalnya selama daring itu ada tugas yang diberikan, ya saya kerjakan hari itu juga karena tergantung deadline-nya. Kalau deadline itu mungkin agak lamaan, mungkin saya akan mengerjakannya malam hari karena pada malam hari itu aktivitas saya itu kurang kurang sibuk, jadi saya mengerjakannya pada malam hari untuk tugas. Aprilia. Sama sih Kak, kalau pagi kan sekarang jarang Zoom soalnya kan seminggu 2 kali kan udah tatap muka. Jadi ngerjainnya sama juga pagi. Nanti kalau deadline-nya lain hari kerjainnya malam kalau nggak sore gitu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kalian sudah siap untuk langsung melanjutkan kuliah ataukah kalian ada rencana lain untuk menyelesaikan setelah menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK kalian? Kalau mungkin bisa dijelaskan apa saja persiapannya kalau ada gitu. Bagaimana? Dimulai dari Irza coba. Nah, di sini persiapan yang saya lakukan itu mungkin baru memikirkan sendiri saja, tidak berkoordinasi dengan orang tua ataupun yang lainnya. Saya memikirkan untuk masuk ke jurusan manajemen, tapi kekurangan dari angkatan kami itu sih Kak, mungkin karena pembelajaran secara daring, jadi kami tuh kurang bisa menentukan kemana tujuan kami selanjutnya karena minimnya kita pembelajaran PTM ataupun informasi yang diberikan oleh guru mengenai kuliah ataupun setelah SMA bisa kemana aja. Jadinya kita harus memikirkan sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Oke. Aprilia. Ya sama sih Kak, saat ini juga bingung mau lanjutin kuliah apa kerja soalnya kan selama daring ini kan juga pelajarannya terbatas banget jadi nggak kayak pas tatap muka itu jadi pengetahuannya kurang gitu jadi masih bingung. Oke. Rini.
Sama kayak teman lainnya karena emang masih bingung sama materi-materinya juga, jadi kurang tahu dilihat besok. Oke, Lilis. Kalau saya besok mau ngelanjutin kursus di Busana. Oke, Adit. Ya hampir sama Kak. Cuma saya mau lanjut ke kuliah. Untuk jurusannya ya saya masih cari-cari juga, tanya-tanya yang sama yang angkatan atas saya, kelas juga. Oke, Rahma. Kalau saya pasti melanjutkan kuliah, tapi tuh mau milih jurusannya tuh masih bingung karena kan kalau biasanya Kak kelas yang sebelumnya itu mesti dikasih pandangan kan tentang jurusan apa yang cocok gitu. Dan sekarang untuk pelajaran BK gitu kan kurang kan Kak, jadi ya masih bingung gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kekhawatiran untuk akan menjalani kuliah offline, terutama di tengah pandemi saat ini? Kita coba dari Rahma dulu, bagaimana pendapatnya? Halo Rahma. Oke, kita tanyakan dulu pendapat Adit. Gimana, Adit? Tentang pendapatmu tentang pertanyaan yang sudah saya berikan barusan. Ya kalau khawatiran ya agak enggak Kak. Soalnya kan ini udah mulai ada yang offline, pelajaran di sekolahan udah ada. Jadi kalau nanti di kuliahan mau offline juga ada siap, ya mungkin ada sedikit-sedikit bingung juga pas untuk menerima pembelajarannya. Pak terima. Oke, Lilis. Aku besok mau ngelanjutin kursus Kak, enggak kuliah. Oke, Rini. Kurang tahu Kak, soalnya juga belum tahu mau lanjut atau kerja. Lebih spesifik ke kekhawatiran selama pandeminya, saya sudah nggak khawatir lagi sih Kak. Soalnya sudah vaksin juga, sudah ya cukup menerapkan protokol kesehatan. Jadinya untuk kekhawatiran itu selama berhubungan dengan pandemi ini tidak ada. Tapi kalau berhubungan dengan materi yang diberikan, mungkin ada kekhawatiran karena ya tadi selama SMA ini kurang mendapatkan langsung dari guru karena efek pembelajaran daring. Jadi mungkin saya akan lebih tingkatkan lagi di bidang materi. Kalau untuk spesifik ke pandemi atau protokol, saya yakin atau tidak khawatir lagi. Oke, Aprilia. Saya kayaknya masuk nggak mau kuliah Kak, mau lanjut kerja. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Untuk kesan kalian selama sekolah daring ini, terus apa sih harapan kalian ke depannya untuk yang mungkin mau lanjut perkuliahan yang akan datang gitu? Coba kita mulai dari Irza. Mungkin untuk harapan ke depannya itu ya lebih ditingkatkan lagi lah mengenai apa namanya protokol kesehatan mungkin untuk yang lebih fundamental atau dasar ataupun ada perkenalan mahasiswa barunya itu lebih ya kita tahu lah perkenalan mahasiswa baru di setiap perkuliahan itu mungkin ada sedikit senioritas mungkin lebih diturunkan lagi lebih ke hal-hal mendasarnya sih. Kalau untuk materi-materi mungkin ya tidak tahu sih karena masing-masing dosen kan berbeda-beda jadi tidak bisa kita samaratakan setiap dosen yang ada. Terus
Mungkin Untuk kesan saat sekolah daring tuh ya senang ada, tapi banyak susahnya. Dan semoga kedepannya udah bisa offline sesuai kayak biasa. oke, terus Adit, gimana Dit? Harapan saya ya semoga bisa normal kembali aja kayak dulu, bisa offline, bisa ketemu sama dosen-dosen sama mahasiswa yang lain. Ya kan, kalau daring gini ya enak mas, enak kak, enak, ada enaknya. Kita bisa lebih santai di rumah, bisa lebih cari informasi yang lain. Tapi samping itu ya juga kita terlalu di tempat zona nyaman, terlalu kurang inovasinya gitu. Oke, Lilis? Kalau kesannya ya tugasnya terlalu banyak kalau di rumah, jadi kayak enak-enak offline gitu Kak. Ngebosenin kalau online. Oke, kalau Aprilia? Ya sih Kak, kedepannya harapan kedepannya juga semoga bisa langsung tatap muka, soalnya kan banyak materi yang harus dijelaskan, apalagi kalau praktek itu kan harus secara detail ngejelasinnya. Semoga besok bisa tatap muka. Oke, Rahma? Kalau kesannya sih itu Kak, karena setiap guru mesti ada yang ngasih kan setiap pertemuan. Jadi agak ngebebanin gitu sebagai siswa. Terus harapannya semoga bisa kuliahnya tuh gini. Kalau kayak gini kan agak bosen ya Kak. Ya. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah semua ya. Demikian tadi diskusi kita. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.